2 bulan ini macet pembayaran. Jadi pengusaha besar makan pengusaha kecil. Usaha dengan kartu kredit. Join Credit Card Revolution. Halo Sri Smart, ketemu bersama saya Roy Sakti, pakar kartu kredit. Kali ini gue mau bahas topik yang agak jerempet-jerempet dikit. Terus terang aja gue agak takut untuk membahas ini karena kan sekarang dikit-dikit dilaporin. Jadi saya pakai nama samaran aja ya teman-teman ya. Bank yang mau saya bahas ini adalah bank inisial M, yang mempunyai juga selain bisnis perbankan juga dia jaringan supermarket. Kita bisa sebut saja bank anak singkong deh. Jadi nanti supermarketnya namanya Singkong Mart. Nah ya, tapi sebelumnya kita minum dulu. Tidak disponsori dan sekali ini tidak ngopi dan tidak soju. Kenapa? Tadi pagi saya udah minum kopi. Kalau minum kopi lagi, alaman gak bisa tidur saya. Gak bisa tidur, berusaha tidur. Kalau udah tidur dibangunin, udah bangun tidurin lagi gitu ya. Oke, jadi ini adalah hasil dari konsultasi. Jadi ketika saya membuka forum konsultasi pribadi, kalau Anda punya masalah di kartu kredit atau mau cari modal, tidak bisa ikut kelas saya karena jarak atau waktu atau tempat ya. Anda bisa booking untuk konsultasi pribadi ya. Di mana di situ Anda bebas share apapun yang Anda mau tanyakan seputar kartu kredit. Nah, di kisah kali ini nggak kayak kemarin ya, yang konsultasi cowok teman-teman. Gara-gara kemarin saya bahas begitu, banyak loh yang japri DM ke saya, Pak, share Pak, namanya siapa Pak? Wah, ternyata follower saya ini pada doyan begitu-gitu. Jangan gitu dong, kan kita customer. Maksudnya beliau itu kan klien saya nggak bisa bagi ya. Nah jadi ini pengalaman yang dialamin oleh klien saya. Jadi klien saya itu seorang pengusaha, supplier supermarket Singkong Mart. Salah satunya adalah Singkong Mart ya, supplier Singkong Mart. Nah dia memulai bisnis dengan modal kartu kredit ya. Dan salah satu kartu kreditnya adalah kartu kredit dari Bank Anak Singkong itu ya. Jadi modalnya dari Bank Anak Singkong diputerin di bisnis, kemudian suplai barang di Singkong Mart itu ya. Nah selama ini terkenal memang di Singkong Mart ini dari dulu sampai sekarang ya. Dari yang sebelum ganti nama ya kan, dari yang produk Perancis itu sampai sekarang memang di situ udah tau lah, saya yakin orang-orang yang sudah pernah ngerasain udah termennya itu udah paling romusa deh ya. Kadang-kadang kita mau ngomong bener tuh nggak enak, takut dilaporin. Tapi molornya itu udah is okay lah. Kadang-kadang makanya kalau menjadi supplier itu kadang-kadang kan harus tahanan. Nah Pak, saya tahanan Pak, pembayaran istilahnya apa? Kirim barangnya sudah 3-4 kali, notanya baru keluar satu nggak kuat ya Pak. Ya salah satu permodalan alternatif pakai kartu kredit. Nah, yang jadi keluh kesah dia adalah seperti ini. Selama ini sih masih gali lubang tutup lubang, molor-molor, tapi masih bisa ditoleransi. Tapi karena dampak PPKM ini, saya tidak tahu kenapa, sekali lagi teman-teman ya, mohon maaf kalau salah, anggap aja ini cerita fiktif belaka ya. Jadi ini nggak ada yang benar. Semua ini cuma halusinasi saya, fiktif. Jadi jangan merasa tersinggung karena ini cuma cerita fiktif ya. Jadi menurut dia 2 bulan ini macet pembayaran. Jadi pengusaha besar makan pengusaha kecil. Jadi Singkong Mart ini macet pembayaran ke supplier. Otomatis supplier itu kan juga bermasalah. Nah, yang dia tanyakan adalah, Pak, kalau kayak begini bagaimana ini? Kalau sampai dia macet, apakah saya harus macet? Nah, ini pertanyaan yang silakan dijawab di komen ya. Karena apa? Nah, macetnya dia kenapa? Karena Singkong Martnya macet bayar. Otomatis dia akan macet juga di Bank Singkong. Jadi ini ceritanya menarik nih. Pertanyaan saya, yang salah siapa?
Padahal dia bilang, saya ini udah niat baik, kita udah hubungan puluhan tahun, bekerja, fine, ya lancar, bank es mitra. Tapi karena seperti ini akhirnya mulai tidak bisa bayar. Tapi dia posisi belum macet, dia minta kondisi ke saya, gimana caranya, ya kalau caranya gimana itu privacy ya, hanya di konsultasi, saya memberikan beberapa saran dari dia. Tapi ada satu yang mau saya share pada Anda bahwa teman-teman, nggak cuman kita aja yang menengah ke bawah ini yang susah, ya, yang di atas itu juga jauh lebih susah. Bukan kita aja yang gali lubang tutup lubang, pengusaha di atas juga sama melakukan tindakan yang sama, bahkan pemerintah juga sama. Jangan-jangan habis ini cokol lagi. Gali lubang tutup lubang, ya jadi ini penyakit kita semua. Nah, saya hati-hati, lebih baik cut loss daripada gali lubang tutup lubang, ya, karena yang terjadi adalah para pelaku BLBI itu juga cut loss 20 tahun ya sehat-sehat aja tuh, ya kan, pemerintah malah nagihnya susah. Mungkin saya bisa ngasih saran ke pemerintah kalau nagih pakai caranya pinjol, nah itu mungkin bisa ya, nah di broadcast WhatsApp, kemudian fotonya dipampang, kasih WhatsApp gitu kan, siapa tahu bisa nagih pemerintah, coba deh pakai cara itu deh. Jadi koruptor-koruptor BLBI yang dapat talangan yang belum bayar itu coba di broadcast, disedot kontaknya. Saya yakin dengan pemerintah ada divisi cyber, nyedotnya nggak usah, jangankan itu, semua disedot. Siapa tahu di situ ada, karena pernah kejadian tuh teman-teman. Pernah kejadian salah satu alumni saya pinjol nggak bayar, yang disedot itu tidak hanya kontak, tapi juga percakapan. Wah. Dan kemudian yang terjadi adalah apa? Dia nagihnya nggak ke dia, ke selingkuhannya dia. Mbak, saya tahu mbak kan selingkuhannya mas ini dong, tolong disampaikan ke dia ini. Wah, bahaya itu pinjol tuh ya. Data makin makin terkacau balau ya. Jadi buat teman-teman hati-hati. Jadi saya mau share ini supaya apa sih? Supaya Anda tahu bahwa di luar sana juga kejadiannya juga seperti itu, parah aja. Mungkin kita tahu lah kenapa Bank Anak Singkong ini kalau nagih itu terkenal sadis, terkenal serem. Karena mungkin dia juga kebelet bayar angsuran yang lain. Siapa tahu, kita nggak tahu. Kalau menurut Anda bagaimana? Coba klik di komen deh. See you untuk curhat selanjutnya. Ingat, jangan lupa bahagia. Yuk.